Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, rasa saling percaya dalam suatu hubungan akan hancur. Siapa yang tidak pernah mengalami patah hati? Tentu hal ini pasti dialami oleh semua insan. Seperti halnya dalam suatu hubungan, tidak semua hubungan dapat berjalan dengan mulus seperti yang kita inginkan, atau seperti hal-hal yang kita bayangkan. Pada kenyataannya, akan ada masalah yang sering timbul, baik dari masalah kecil maupun masalah yang besar. Munculnya masalah dalam hubungan memang menjadi suatu hal yang wajar. Semua hubungan pasti akan mendapatkan masalah. Tetapi tidak jarang berbagai masalah dan konflik dapat menyebabkan perpisahan. Ya, kebanyakan masalah dan konflik itu pasti akan berdampak perpisahan. Apa yang menyebabkan hal itu? Karena di dalam dua manusia yang tidak ingin mengalah, semuanya ingin merasa benar, merasa bahwa di setiap diri paling ego, mengedepankan ego, selalu ingin benar. Sehingga rasa kasih sayang yang selama ini kita berikan itu hilang. Banyak yang berkata suatu hubungan itu akan hancur jika tidak ada kepercayaan. Ada yang mengatakan benar, ada yang mengatakan harus dideskripsikan, ditelaah terlebih dahulu. Tapi pandangan saya pribadi terhadap kepercayaan itu bukan hanya sekadar kenistaan atau datang sendiri tanpa diundang. Ya, seperti angin yang datang secara tiba-tiba di alam terbuka, yang menyentuh tubuh kita. Ya, tidak sekadar itu, ada sebab dan juga ada akibat. Kenapa kok harus ada akibat? Karena ada sebab. Ada proses-proses yang membuat kepercayaan itu hilang. Yang perlu sahabat ketahui, kepercayaan itu datang dengan pembuktian.
bukan hanya sekadar omongan saja. Mampu tidak kita membuat percaya pasangan kita, sedangkan kita sendiri tidak pernah tahu kekurangan kita terletak di mana? Kita berkata suatu hubungan itu akan hancur tanpa kepercayaan, tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana caranya mempertahankan kepercayaan seseorang terhadap kita. Jika diistilahkan seperti ini, kita baru kenal sama seorang, tapi tiba-tiba kita ingin menitipkan barang. Adakah jaminan barang kita tidak akan hilang? Begitu pula dalam suatu hubungan. Yang sangat butuh pembuktian dan juga kepastian. Terkadang tanpa kita sadari bahwa apa yang kita bicarakan itu sangat gampang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh seseorang terhadap kita dan kepercayaan kita terhadap seseorang. Ya, kita memberi kepercayaan kepada pasangan kita, dan pasangan kita memberi kepercayaan. Yang paling penting dalam suatu hubungan itu bagaimana menjaga kepercayaan itu utuh, sehingga perpisahan dalam suatu hubungan itu tidak akan pernah terjadi. Dengan cara apa? Pertama, hindari membuat cemas pasangan kita. Kenapa harus menghindari membuat cemas? Karena dalam pikiran manusia itu bisa ditinjau dari dua sudut, subjektif dan objektif. Apa itu sudut subjektif? Setiap manusia itu mempunyai karakter dan daya pikir yang berbeda. Ada yang selalu positif pola pikirnya, ada yang selalu negatif. Jadi butuh sikap yang benar-benar serius dalam memperhatikan pasangan kita. Jika kita mendapatkan pasangan dan kita harus meninjau dari sudut subjektif. Selanjutnya, apa itu sudut pandang objektif? Kita sebelum melakukan sesuatu, kita lihat dulu kira-kira apa yang kita lakukan kepada orang itu akan berdampak mengecewakan
atau membuatnya terluka. Dan itu harus diperhatikan. Karena kenapa? Jika kita cemas terhadap seseorang, pikiran kita kemana-mana kan? Kadang pikiran kita negatif, lagi apa pasangan kita, sedang apa, kenapa kok tidak memberi kabar, kenapa seharian menghilang. Nah, itu harus dijaga. Hindari membuat cemas dan cemas pasangan kita. Kedua, yaitu harus terbuka. Kenapa harus terbuka? Dalam suatu hubungan, keterbukaan itu adalah keharusan. Untuk apa? Untuk membuat hubungan itu awet. Walau terkadang untuk menerapkannya itu sangat sulit. Kadang kita ingin jujur, takut dimarahi. Tidak jujur, merasa dosa. Lalu pilih yang mana? Jawabannya, pilihlah jujur dan jangan takut. Kita jujur membuat orang sakit, membuat orang kecewa. Kecewanya cuma saat itu saja. Tapi kalau kita tidak jujur, kita tidak terbuka, selamanya kita akan dihantui rasa berdosa. Apalagi nanti ketahuan di kemudian hari. Maka kekecewaan seseorang itu atas ketidakjujuran kita akan berkepanjangan sampai nanti misalkan kita dengan pasangan kita itu menikah, pasti akan selalu ingat. Yang ketiga yaitu setia. Kalau di zaman sekarang, setia itu diartikan dalam deskripsi bahasa gaul, yaitu selingkuh tiada akhir. Tapi bukan itu yang dimaksud. Apa itu setia? Setia itu menjaga mata yang sedang memandang, menjaga telinga yang sedang mendengar, menjaga mulut yang sedang berbicara, menjaga hati yang sedang berdebar, menjaga jantung yang sedang berdetak, menjaga tangan yang ingin menggenggam, menjaga kaki yang ingin melangkah, dan menjaga otak yang sedang berpikir. Lalu kita jaga semua itu dengan baik-baik. Itu yang dinamakan setia. Yang keempat, salinglah mengalah. Terkadang kita tidak ingin mengalah walaupun kita yang salah. Terkadang
kita ingin menang sendiri, walau yang kita lakukan itu menyakiti. Terkadang kita seenaknya bertindak, walaupun membuat hati pasangan kita retak. Misalkan kita mempunyai masalah kecil maupun besar dalam suatu hubungan, kita saling ego, saling menyalahkan, tidak ingin minta maaf dan lain sebagainya, maka 99% hubungan itu akan hancur. Kita mempunyai masalah kecil, kita mempunyai masalah besar, tapi kita saling mengalah, saling meminta maaf duluan, maka 100% hubungan itu akan langgeng. Maka yang namanya perpisahan, kehancuran dalam suatu hubungan, jika kita saling mengalah, pasti akan utuh. Yang kelima, jangan membuat sesekali pasangan kita kecewa atau dikhianati. Karena sekali kecewa dan dikhianati, kepercayaan itu akan hilang sendiri tanpa menanti. Kita membuat kecewa pasangan kita satu kali saja, maka rasa kepercayaan yang kita miliki selama ini terhadap pasangan kita semuanya akan sia-sia. Baik para sahabat, dialog kali ini akan saya tutup dengan pembacaan puisi tokoh sastrawan nasional bahkan internasional Bapak Sapardi Djoko Damono yang berjudul Aku Ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada.